Kapan waktu yang tepat lo jadi pengusaha? Menurut gue kita nggak bisa langsung jerk, langsung tiba-tiba keren. Walaupun sebenarnya gue tuh dari kecil udah suka jualan. Gue dari kecil udah suka jualan. Dulu waktu SMP gue jualan pin. Pin gue beli di pasar sama nyokap gue. Beli pin harganya mungkin beli banyak. Satu pin mungkin harga 500 perak atau 200 perak. Terus jual berapa tuh? Gue jual 3.000, 5.000. Oh gila, berapa ratus persen tuh? Udah gila gak tuh? Kita tuh harus jualan mau nggak mau. Bener. Bahkan ngelamar kerja itu adalah jualan Yeah. CV lu ya kan? Benar. Pitching ya. Pitching. Benar. Nah sekarang gini, gue sering dapetin orang yang bilang gini, yaudahlah gue jadi pengusaha aja deh. Gue resign dari tempat gue kerja dan gue mutusin mulai bisnis gue pribadi. Menurut lu benar nggak, Vi? Menurut gua itu tergantung orangnya. Harus dilihat dulu apakah orang ini punya tanggung jawab atau enggak, kayak punya keluarga atau enggak. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba resign terus lu nggak ada persiapan buat menghidupi keluarga lu, itu kan jatuhnya malah kacau balau. Hidup lu jadi chaos nanti. Iya. Bisnis stres, terus keluarga kacau gitu kan susah. Benar. Jadi kalau orang yang pengen jadi pengusaha, tapi sebelumnya dia sedang lagi kerja nih, lagi kerja di tempat pekerjaan, bagusnya gimana? Ya menurut gua kalau misalnya punya tanggungan ya, kalian harus punya namanya emergency fund. Kalian harus calculate biaya hidup kalian tuh berapa gitu, dan persiapin mungkin kurang lebih setahun ya kali 12. Lu dulu waktu mulai bisnis, mulai dapet traction tuh berapa lama? Oh itu ya setahun lah. Setahun ya. Yeah. Jadi ya ideal tuh udah setahun lu nggak punya beban gitu, nggak punya beban pikiran. Jadi lu bisa fokus ke bisnis, nggak fokus aduh ntar keluarga gue makan apa, bayar sekolah gimana. Itu sih menurut gue. Benar. Artinya lu punya tabungan lah. Punya tabungan. Ya lu punya tabungan yang untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Yang kalau lu kalkulasi kayak kira duit gue ini untuk 1 tahun ini cukup lah ya. Buat gue atau misalnya lu punya tanggungan keluarga lo ini cukup dan lu bisa mulai bisnis. Iya. Jangan berarti dan ini menurut gue agak salah juga nih kalau ternyata orang ini pengen resign di tempat dia kerja tapi ternyata bisnisnya belum proven gitu. Iya, belum terbukti. tervalidasi. Iya, belum tervalidasi. Atau mungkin bisa kayak gitu, kita punya tabungan kali 12 ya. Iya. Atau bisa juga part time, jadi ngerjain bisnisnya part time. Benar jadi banget. validasi dulu gitu. Iya, benar banget. Ya ngomong-ngomong part time, gue jadi kayak ingat ke Airbnb ya, CTO-nya. Kan dulu kan si Brian itu kan dia nggak langsung tiba-tiba nge-hire software engineer yang keren dengan biaya mahal, enggak. Iya. Part time dulu, pelan-pelan lah. Menurut gue kita nggak bisa langsung jerk, langsung tiba-tiba keren. Iya. Pelan-pelan, Step mungkin by step. biasa-biasa dulu aja. Tapi kan ada datanya kan, lu validasi udah oke belum? Kalau lu rasa udah oke, semua datanya udah mendukung, lu bisa resign. Nah, dan lu itu fokus di bisnis lu. Tapi kalau ternyata semuanya belum, dan bisnis lu belum proven dan masih dalam hipotesis, ya lu santai dulu. Lu pastiin bisnis lu udah oke dulu. Iya. Baru lu resign. Dan itu juga tergantung umur juga ya, Bo ya. Tergantung umur juga. Dan lu dulu mulai bisnis pas muda banget, habis lulus SMA lu bisnis. Iya. Gimana tuh? Jadi kan kalau muda mungkin nggak ada tanggungan ya. Bener Pengalaman banget. lu gimana, share lah? Bener. Nah ini gue mau ngasih tahu teman-teman yang masih muda juga ya. Jadi gue mulai bisnis dari umur 21 tahun. Ya, dari umur 21 tahun. Walaupun sebenarnya gue tuh dari kecil udah suka jualan. Gue dari kecil udah suka jualan. Dulu waktu SMP gue jualan pin. Iya, pin. Gue beli di pasar sama nyokap gue. Beli pin harganya mungkin beli banyak. Satu pin mungkin harga 500 perak atau 200 perak. Terus jual berapa tuh? Gue jual 3.000, 5.000. Oh gila, berapa ratus persen tuh? Udah gila gak tuh? Dan laku aja karena gue orangnya bacotan. Nah, iya. Ya, gue bacotan, gue jual nih pin bagus nih, keren. Gue bawain tempat yang keren lah. Orang-orang pada seneng kan pinnya. Ya cuan banyak. Iya, dan waktu gue di SMA tuh, gue sama Alfi satu SMA ya, satu tempat sekolah, boarding school. Gue jualan beng-beng. Oh iya. Iya. Kamar ya. Di kamar. Lu bayangin ya, gue ngeliat kayak orang-orang di kamar tuh kayak bosen, kayak pengen nyemil. Iya, gue sempet ngikutin juga tuh. Iya. Jadi kayak banyak ya. Itu lu duluan tuh. Iya, jadi gue waktu itu jadi ini ya, pelopor buat jualan beng-beng di SMA. Jadi gue mulai dari hal-hal kecil dulu ya, nggak langsung besar. Iya. Gue hal kecil dulu, nyoba jualan hal-hal kecil dulu, coba kecil dulu. Lama-lama pas lu udah terbiasa ngejual, ya udah biasa jualan, ya udah lu coba yang lebih besar lagi.
Itu paling penting sih, biasain jualan. Soalnya gue sendiri pernah ngalamin yang namanya malu jualan. Kayak lu malu nawarin jasa atau barang lu, itu salah satu hal tersulit mungkin. Karena orang mungkin takut ditolak gitu. Jadi kayak gimana sih kalau misalnya lu tiba-tiba di jalan nih ditawarin, beli ini, pasti kayak Iya sih. Kayak pasti ada perasaan gitu. Tapi setelah gimana ya, pengalaman tahun-tahun tuh kita tuh harus jualan mau nggak mau. Bahkan ngelamar kerja itu adalah jualan CV lu ya kan? Benar. Pitching ya. Benar. Jadi itu salah satu skill terpenting tuh. Penting. Komunikasi. Berani jualan. Dan komunikasi lo harus bagus. Karena gue lihat semua founder dari perusahaan-perusahaan besar ya, Bill Gates, Apple, dan Steve Jobs dan lain sebagainya, itu pasti mereka jago jualan. Jago ngemeng, jualan mimpi. Iya, jago ngemeng, jualan ide, jualan mimpi. Lo harus punya kemampuan untuk meyakinkan. Lo harus punya kemampuan meyakinkan kalau hal yang lo lagi usahakan ini bagus. Ada tips gak lo buat ini? Gimana caranya meyakinkan atau jualan? Oke, ini penting banget ya menurut gue ya. Karena kalau lo mau bisa meyakinkan atau dalam sisi jualan, sales, atau lo mau jual suatu hal, nomor satu, lo harus menguasai produk itu. Dan menguasai produk itu bukan berarti cuma 1%, 10%, 20%, 30%, enggak. Kalau produknya 100%, product knowledge itu 100%, lo harus menguasai minimal 90-98%. Kenapa? Karena di situ lo akan leveraging, lo akan menggunakan product knowledge lo untuk jualan. Misalnya nih, Gua kasih contoh. Gua tahu nih ini air apa? Air putih. Ini air putih, air mineral. Nah, gue tahu nih misalnya di product knowledge gue nih, air mineral ini diambil dari Gunung Fuji, yang setelah diteliti itu bisa memberikan banyak banget kandungan kebaikan buat badan lo. Dan kalau gue tahu product knowledge itu, gue bisa gunain pengetahuan gue untuk jualan. Ya, gue bisa bilang ke calon pembeli gue, Pak, Bu, ini bukan air biasa. Kalau Bapak Ibu lihat di minimarket, itu air yang biasa. Ini air ini kalau Bapak minum jangka panjang, nanti akan berdampak ke dalam kulit Bapak dan Ibu menjadi lebih bagus. Jadi gue menggunakan pengetahuan gue dengan product knowledge itu untuk gue utarakan ke calon pemberi. Dan dengan metode benar ya, dengan cara yang bagus. Cara yang bagus itu misalnya lo ngomong dengan penuh keyakinan dan pandangan lo fokus, ya. Lo nggak boleh kelihatan ragu sedikit pun, ya. Dan mimik muka, intonasi suara, dan cara lo meyakinkan, gestur tubuh lo juga terus bagus. Nah, mungkin itu akan ada sesi sendiri buat ngebahas itu. Seru juga. Emang jualan penting sih. Dan salah satu hal penting ketika lo jualan yang gua pernah pelajari adalah lu mesti tahu permasalahan yang customer hadapi. Benar. Jadi misalnya kita ngomongin air nih, lu tanya, Bapak kulitnya kayak kering, kita kelihat kering. Bapak jarang minum air ya? Sering minum air gak? Coba minum air ini. Habis itu benar. Tambahin tadi pakai product knowledge, disambung-sambungin. Benar. Jadi lu harus kuasain dulu nomor satu product knowledge-nya, dan itu harus di atas 90%. Artinya lu benar-benar nguasain. Karena agak tricky. Kenapa gue bilang lu harus 90% ke atas? Karena sebagian pembeli itu kadang-kadang mereka udah tahu. Mereka udah tahu nih apa yang mereka mau beli, tapi pengetahuannya cuma 70-80%. Nah, kalau pengetahuan lu sama dengan si calon pembeli atau ternyata di bawahnya, nah itu gak convincing. Iya, itu akan menimbulkan keraguan. Orang kalau udah ragu nggak mau beli. Benar. Orang kalau udah ragu nggak mau beli. Jadi nomor satu, lu jangan buat customer lu ragu. Makanya supaya nggak ragu, lu harus punya knowledge yang tinggi, dan lu bisa gunain knowledge itu untuk meyakinkan customer lu supaya beli. Gitu. Dan untuk tahu customer lu butuh apa, karena orang tuh nggak mungkin beli hal yang dia nggak butuhin, atau hal-hal yang nggak mendesak lah. Harus tanya. Iya, lu harus nanya dulu. Jadi kayak dokter lah. Kalau misalnya lu jadi dokter kan ya, sakitnya di mana? Kan dokter nggak tiba-tiba nih langsung paraset. Iya, ini amoxicillin. Nggak mungkin. Mungkin sih itu. Mungkin aja sih, tapi mungkin itu dokternya jadi nggak dipercaya. Mas langsung ngasih antibiotik. Belum ngomong apa-apa udah dikasih itu.
Tapi kalau udah ditanya ini sakit apa, bisa diagnosis. Oh ini obat yang bener. Sama kayak gitu kalau bener sama jualan kayak gitu lah metafornya. Jadi lu nanya dulu, kita tahu apa yang dia butuhin, kita sediain yang sesuai. Iya, yang sesuai. Jangan orang pengen beli soda lu kasih air putih. Nggak sesuai kan? Makanya harus nanya dulu. Ya, mastiin dan ya gitulah dengan cara-caranya. Ya, itu bagus sih. Nah, jadi gitu. Ya, teman-teman, barusan kita udah sharing, ngobrol-ngobrol seputar Jepang, bisnis, hospitality, dan semua hal. Ya, moga-moga bermanfaat. Ya, kalau memang teman-teman punya pertanyaan, monggo ditanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe Alfi dan Bowis. Oke. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa ke Jepang juga. Amin.